Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Analisis Keamanan Informasi Aplikasi Berbasis Website Smart Kasir. Oke, masuk ke latar belakang. Nah, di era transformasi digital, keamanan informasi menjadi hal yang tidak bisa diabaikan, terutama oleh perusahaan teknologi yang melayani banyak klien sekaligus. Dalam kasus ini, Smart Kasir menyediakan penyimpanan data yang sangat sensitif. Dia tuh ada data transaksi keuangan, data pelanggan, stok barang, sampai laporan keuangan dari ratusan mitra UMKM-nya. Eh, Bayangkan ada 300 UMKM operasional yang bergantung pada sistem ini dan Smart Kasir bisa menghandle semuanya. Artinya, kalau terjadi satu insiden keamanan pada Smart Kasir, dampaknya bukan hanya ke perusahaan itu sendiri, tapi bisa melumpuhkan operasional ratusan. Ulang dong, ulang boleh gak? Aku potong. Gak usah dianuin. Gak usah dianuin. Ini kok skripnya kayak gini sih? Oke, satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi. Ke atas tuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Sebelum kami memulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Karenza Santoso dan dua teman saya adalah Anissa Aulia Putri dan Afia Zuhrotu Nabila. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Analisis Keamanan Informasi Aplikasi Berbasis Website. Masuk latar belakang. Nah, di era transformasi digital, keamanan informasi menjadi hal yang tidak bisa diabaikan, terutama oleh perusahaan teknologi yang melayani banyak klien sekaligus. Dalam kasus ini, Smart Kasir menyimpan data yang sangat sensitif, data transaksi keuangan, data pelanggan, stok barang, sampai laporan keuangan dari ratusan mitra UMKM-nya. Bayangkan ada 300 UMKM yang operasionalnya bergantung pada sistem ini. Jadi, kalau semisal ada satu insiden keamanan saja yang terjadi pada Smart Kasir, dampaknya bukan hanya ke perusahaan itu sendiri, tetapi bisa melumpuhkan operasional ratusan UMKM yang menggantungkan bisnisnya pada platform ini. Kami juga mengutip data dari Verizon Data Breach Investigation Report tahun 2023 yang mencatat bahwa perusahaan SaaS berskala menengah justru semakin sering menjadi target serangan cyber. Untuk menganalisis resiko ini secara sistematis, kami menggunakan kerangka kerja AVTC yang dipadukan dengan metode risk assessment. Kerangka ini direkomendasikan oleh standar internasional seperti ISO atau IEC, eh, dan kita ada 5 tujuan utama dari analisis ini. Pertama, kita melakukan inventaris dan penilaian aset informasi Smart Kasir secara sistematis, mencakup data aset, sistem SDM, dan aset fisik. Kedua, mengidentifikasi kelemahan atau vulnerability pada setiap aset utama, baik dari sistem teknis, prosedural, maupun human factor. Ketiga, memetakan ancaman atau threat yang relevan dengan konteks bisnis Smart Kasir sebagai perusahaan SaaS untuk UMKM. Keempat, melakukan penilaian resiko secara kualitatif menggunakan matriks likelihood versus impact untuk menghasilkan risk register yang komprehensif dan terprioritas. Dan yang terakhir, kelima, merumuskan rekomendasi kontrol pengamanan yang spesifik dan realistis untuk seluruh risiko yang levelnya tinggi dan kritis. Lanjut ke manfaat, dari sisi akademis, laporan ini melatih kami menerapkan kerangka AVTC pada kasus yang realistis. Nah, dari sisi praktisnya, hasil analisis ini bisa jadi referensi awal kalau Smart Kasir atau organisasi sejenis ingin membangun sistem manajemen keamanan informasi yang sesuai dengan ISO atau IEC. eh, untuk batasan analisis, eh, analisis ini bersifat kualitatif, berbasis dokumentasi dan observasi terhadap organisasi fiktif yang kami rancang dengan parameter yang realistis.
Karena sifatnya akademis, kami tidak melakukan pengujian penetrasi aktif, tidak mengaudit log sistem secara langsung, dan tidak memverifikasi konfigurasi infrastruktur yang sesungguhnya, karena memang organisasinya hipotesis. Penilaian likelihood dan impact yang kami buat juga bersifat judgmental, berdasarkan praktik industri dan standar referensi seperti ISO 27001 dan NIST SP 800 sampai 30. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, pada bab 2 ini kami akan menjelaskan profil organisasi yang menjadi objek analisis yaitu Smart Cashier. Kita langsung ke profil Smart Cashier-nya. Smart Cashier sendiri adalah perusahaan teknologi Indonesia yang menyediakan aplikasi Point of Sales atau POS berbasis web dan mobile untuk membantu digitalisasi operasional UMKM. Aplikasi ini memungkinkan pengguna mengelola transaksi penjualan, stok barang, laporan keuangan, hingga data pelanggan dalam satu platform. Saat ini, Smart Kasir memiliki sekitar 50 pegawai dan melayani kurang lebih 300 UMKM yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Seluruh layanan dijalankan menggunakan infrastruktur cloud sehingga sistem dapat diakses kapan saja dan memiliki tingkat skalabilitas yang tinggi. Selanjutnya, untuk struktur organisasi ini, di tingkat paling atas terdapat direktur yang bertanggung jawab terhadap kebijakan strategis perusahaan, termasuk kebijakan keamanan informasi. Lalu di bawah direktur itu terdapat dua manajer utama, yaitu manajer operasional dan manajer IT. Manajer operasional itu membawahi tim customer service, marketing, dan keuangan yang berfokus pada operasional bisnis dan pelayanan pelanggan. Sedangkan manajer IT itu membawahi tim developer dan administrator sistem. Tim developer itu bertugas mengembangkan dan memelihara aplikasi Smart Cashier, sedangkan administrator sistem itu bertanggung jawab mengelola server, database, jaringan, backup data, serta keamanan infrastruktur. Selanjutnya, infrastruktur teknologi informasi itu kami menggunakannya yang berbasis cloud dengan arsitektur multi-tier untuk mendukung ketersediaan layanan yang tinggi. Komponen utama infrastrukturnya itu meliputi cloud server sebagai tempat menjalankan aplikasi, database MySQL untuk menyimpan seluruh data transaksi, website dan aplikasi Android sebagai media akses pengguna, serta API server yang menghubungkan aplikasi dengan layanan lain menggunakan autentikasi JWT. Selain itu terdapat router dan firewall untuk melindungi jaringan internal, laptop karyawan sebagai perangkat kerja, sistem backup cloud untuk kebutuhan disaster recovery, layanan email perusahaan, serta dashboard admin yang digunakan untuk melakukan pengelolaan sistem secara keseluruhan. Selanjutnya, proses bisnis utamanya ini ada 8. Yang pertama, registrasi pelanggan. Yang kedua, login pengguna. Ketiga, pengelolaan transaksi penjualan. Keempat, pengelolaan data stok. Lima, pembuatan laporan keuangan. Enam, pengelolaan pelanggan. Tujuh, sinkronisasi data cloud. Dan delapan, dukungan pelanggan. Lalu untuk arsitektur sistemnya itu kami menggunakan konsep three-tier arsitektur yang terdiri dari lapisan presentasi, lapisan logika bisnis, dan lapisan data. Pengguna dapat mengakses sistem melalui website maupun aplikasi Android. Seluruh permintaan akan melewati API Gateway yang melakukan validasi token. JWT, rate limiting, dan pencatatan aktivitas pengguna. Selanjutnya, request diteruskan ke application server untuk diproses, kemudian data disimpan pada database MySQL melalui koneksi terenkripsi. Sebagai perlindungan tambahan, sistem juga melakukan backup otomatis setiap 24 jam ke cloud storage yang terpisah. Sementara seluruh infrastruktur diamankan menggunakan Virtual Private Cloud atau VPC dan Security Group. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk yang selanjutnya kita masuk ke bagian inventaris aset. Yang yang pertama, dalam analisis keamanan berbasis APTC ini adalah mengetahui terlebih dahulu apa saja yang perlu dilindungi. Untuk itu, kami melakukan inventarisasi aset secara sistematis yang mengacu pada standar ISO atau IEC 27001 2022. Hasilnya, kami berhasil mengidentifikasikan 17 aset Smart Cashier
yang terbagi dalam 4 kategori, yaitu data, sistem, sumber daya manusia, dan juga fisik. Dari 17 aset tersebut, 8 aset dikategorikan sebagai nilai yang bernilai tinggi, 6 bernilai sedang, dan 1 bernilai rendah. Besarnya jumlah aset bernilai tinggi ini mencerminkan sifat Smart Kasir sebagai perusahaan berbasis data yang dimana hampir seluruh komponen sistemnya itu saling bergantung. Kegagalan satu aset saja dapat memicu kegagalan berantai pada aset lainnya. Beberapa aset yang paling kritis antara lain yaitu database transaksi pelanggan UMKM yang menyimpan seluruh data keuangan 300 mitra bisnis, data akun dan kredensial pengguna sebagai kunci akses seluruh ekosistem Smart Kasir, lalu kode sumber aplikasi yang mengandung logika bisnis proprietary, API server sebagai titik komunikasi yang paling terekspos secara publik, dan dashboard admin sebagai panel kontrol yang memberikan akses privilege ke seluruh konfigurasi sistem. Yang menarik, kami juga mengategorikan SDM sebagai aset, khususnya tim developer dan administrator sistem. Keduanya bernilai tinggi karena memegang hak akses paling kritis dalam sistem. Hal ini sering diabaikan dalam inventarisasi konvensional, padahal kompromi terhadap individu kunci ini baik dari luar maupun dari dalam organisasi dapat berdampak sama seriusnya dengan serangan teknis skala besar. Dan yang selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Kamu, Rin. Terima kasih. Lanjut ke bab 4. Bab ini merupakan bagian inti dari analisis kami, yaitu analisis AVTC. Di bagian ini kami membedah 6 aset paling kritikal dari 17 aset yang sudah diinventaris di bab 3, lalu memetakan vulnerability dan threat-nya satu persatu. Aset pertama yang kami analisis adalah database transaksi pelanggan UMKM yang kami sebut sebagai jantung operasionalnya Smart Kasir, karena bagian ini menyimpan seluruh riwayat penjualan dan data keuangan dari 300 UMKM. Dari sisi vulnerability-nya, kami menemukan dua hal utama. Yang pertama, konfigurasi MySQL masih default tanpa hardening, termasuk masih menggunakan port standar 33.306 dan hak akses user yang berlebihan. Kedua, enkripsi data address tidak lengkap, terutama pada kolom-kolom data pribadi pelanggan.
Lalu dari sisi threat, ancaman yang paling relevan adalah SQL injection yang likelihood dan impact-nya kami nilai tinggi sampai tinggi. Karena ini termasuk dalam OWASP top 10 dan sangat umum terjadi pada aplikasi web. Ancaman kedua adalah akses tidak sah oleh insider, sekitar 19% breach yang melibatkan orang di dalamnya. Lalu lanjut. Aset kedua adalah data akun dan kredensial pengguna. Ini penting karena satu set kredensial yang bocor bisa dipakai untuk masuk ke berbagai layanan sekaligus. Vulnerability yang kami temukan adalah tidak ada kebijakan password yang dipaksakan secara teknis. Akibatnya dua threat utama muncul, yaitu credential stuffing dan brute force, di mana penyerang memakai data kredensial bocor untuk mencoba login secara massal, dan phishing terhadap pengguna UMKM yang kami nilai likelihood-nya tinggi karena pelaku UMKM umumnya belum terlalu sadar soal keamanan cyber. Tanpa MFA, begitu password berhasil didapatkan lewat phishing atau credential stuffing, penyerang langsung mendapatkan akses penuh tanpa hambatan apapun. Ini salah satu kombinasi vulnerability yang eh, threat yang kami anggap paling bahaya. Lanjut ke aset kode sumber aplikasi. Aset ketiga adalah source code. Ini merupakan aset intelektual yang paling penting karena mengandung logika, autentikasi, konfigurasi API, sampai pola akses database. Kalau semisal data ini bocor, penyerang punya semacam peta jalan untuk menyerang sistem. Vulnerability pertama, secret atau key management yang buruk, API key dan database kredensial masih di hardcore di dalam kode tanpa inskripsi. Kedua, akses ke repositori tidak dibatasi secara granular. Jadi, banyak karyawan punya akses lebih dari yang seharusnya mereka butuhkan. Lalu, thread yang muncul dari sini ada dua, yaitu ekfiltrasi, eh, ekfiltrasi source code oleh insider. Misalnya, apabila karyawan yang akan resign menyalin kode untuk dijual atau dibawa ke kompetitor, dan exposure kredensial lewat public repository, yaitu ketika developer tidak sengaja mengcommit API key ke repo yang sifatnya public. Lanjut ke slide kelima, keempat. Aset keempat adalah API server yang merupakan komponen paling terekspos ke publik dengan eh, eh, terekspos ke publik dalam arsitektur Smart Kasir, karena hal ini menjadi titik komunikasi antara aplikasi klien dengan backend. Dua vulnerability utamanya ada tidak ada rate limiting pada API sehingga rentan terhadap eksploitasi dan denial of service, dan validasi input yang tidak konsisten di beberapa endpoint yang berpotensi menjadi pintu masuk injeksi. Thread-nya ada DDoS, attack pada API server, dan API abuse untuk scraping data, di mana penyerang mengeksploitasi endpoint yang tidak terlindungi untuk menarik data dalam jumlah besar secara sistematis, yang nantinya bisa dijual atau dipakai untuk serangan lanjutan. Lalu, aset kelima ada cloud server production, fondasi infrastruktur yang menjalankan seluruh layanan smart kasir secara real time. Downtime di sini berdampak langsung ke 300 UMKM. Vulnerability-nya konfigurasi security group yang terlalu permisif, sehingga banyak port terbuka ke internet publik yang sebenarnya tidak perlu, dan tidak adanya disaster recovery plan yang tertulis dan teruji. Dua threat utamanya ada ransomware attack dan eksploitasi kerentanan OS atau software yang belum di-patch. Tanpa DRP, kalau ransomware benar-benar terjadi, waktu pemulihannya bisa sangat panjang dan merugikan. Masuk ke aset terakhir. Aset terakhir yang kami bahas di bab ini adalah dashboard admin atau panel kontrol yang terpusat yang memiliki akses privilege ke seluruh konfigurasi sistem. Kalau semisal ini dikompromikan, penyerang praktis punya kendali penuh atas seluruh platform. Vulnerability-nya dashboard ini bisa diakses dan diakses dari internet tanpa pembatasan
IP sama sekali, dan logging serta monitoring aktivitas admin juga tidak memadai. Jadi sangat sulit untuk mendeteksi kalau semisal ada aktivitas yang mencurigakan. Threat-nya privilege escalation atau account takeover, serta social engineering terhadap administrator sistem. Karena akses dari internet tanpa batasan IP itu langsung meningkatkan kemungkinan terjadinya account takeover. Karena loggingnya lemah dan social engineering jadi makin sulit terdeteksi sejak dini. Nah, itulah keenam aset kritikal yang kami analisis. Selanjutnya, rekan kami akan melanjutkan ke bab 5. Baik, pada bab 5 ini kami melakukan proses risk assessment atau penilaian risiko terhadap aset-aset yang telah dianalisis sebelumnya. Metode yang digunakan adalah matriks risiko kualitas 3x3 berdasarkan NIST SP 800-300 revision 1. Penilaian dilakukan menggunakan dua parameter utama, yaitu likelihood atau kemungkinan terjadinya ancaman dan impact atau besarnya dampak apabila ancaman tersebut terjadi. Kombinasi kedua parameter tersebut menghasilkan 4 tingkat risiko, yaitu rendah, sedang, tinggi, dan kritis. Melalui metode ini, organisasi dapat menentukan risiko mana yang harus diprioritaskan untuk segera ditangani. Lalu selanjutnya, setelah melakukan penilaian itu, seluruh risiko kemudian dirangkum ke dalam risk register. Risk, risk register ini berisi informasi mengenai aset yang terdampak, kerentanan yang dimiliki, ancaman yang mungkin terjadi, nilai likelihood, nilai impact, tingkat risiko, serta alasan penilaiannya. Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa risiko yang masuk kategori kritis seperti serangan kredensial, stuffing akibat tidak diterapkannya multifactor authentication, account takeover pada dashboard admin yang dapat diakses melalui internet, serta SQL injection akibat konfigurasi database yang kurang aman. Selain risiko kritis, terdapat juga beberapa risiko dengan kategori tinggi, seperti serangan DOS pada API server, ransomware pada cloud server, phishing terhadap pengguna, kebocoran source code, serta eksploitasi kerentanan sistem lainnya. Register ini menjadi dasar dalam menentukan prioritas pengendalian keamanan pada bab berikutnya. Selanjutnya, pada analisis naratif risk assessment ini diperoleh 3 risiko dengan level kritis, dengan 8 risiko tinggi, dan 3 risiko sedang, serta 2 risiko rendah. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Smart Cashier masih memiliki profil risiko yang cukup tinggi, terutama pada aspek autentikasi pengguna, keamanan aplikasi, dan pengelolaan hak akses. Risiko-risiko tersebut juga saling berkaitan. Sebagai contoh, kebocoran kredensial akibat repositori publik dapat dimanfaatkan untuk mengakses database, eh, dan kemudian berkembang menjadi serangan yang lebih besar seperti SQL injection maupun pengambil alihan sistem. Oleh karena itu, diperlukan penerapan kontrol keamanan yang tepat agar risiko-risiko tersebut dapat diminimalkan dan tidak mengganggu operasional Smart Cashier maupun para UMKM yang menggunakan layanannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dan selanjutnya kita masuk ke bab 6, yaitu rekomendasi kontrol keamanan. Seluruh rekomendasi yang telah kami susun mengacu pada standar ISO atau IEC 27001 2022. Ini Cyber Security Framework 2.0 dan JIS Control V8 serta diprioritaskan berdasarkan level resiko yang telah diidentifikasi sebelumnya. Untuk jangka pendek yang dapat diimplementasikan dalam kurang dari 1 bulan ada 6 kontrol utama. Yang pertama, implementasi MVA wajib. Wajib menggunakan TOTP seperti Google Authenticator untuk semua akun, terutama untuk admin. Kontrol ini terbukti mampu memblokir lebih dari 99,9% serangan akun takeover otomatis. Yang kedua, enforcement kebijakan password kuat. Secara teknis, minimal 12 karakter dengan kombinasi huruf, angka, dan simbol, disertai akun log setelah 5 kali gagal login. Yang ketiga, ada penerapan parameters queries dan validasi input.
di seluruh endpoint yang berinteraksi dengan database ini adalah solusi definitif terhadap SQL injection. Yang keempat ada API rate limiting dan web application firewall pada API gateway untuk mencegah serangan DDoS dan data scraping. Yang kelima ada pembatasan akses dashboard admin hanya dari IP kantor atau melalui VPN perusahaan sehingga panel admin tidak dapat dijangkau sembarangan dari internet publik. Yang keenam ada migrasi secret management system seperti HashiCorp Vault untuk menghapus praktik hardcore kredensial dalam kode sumber. Untuk jangka menengah 1 hingga 6 bulan, kami merekomendasikan 6 kontrol tambahan. Yang pertama, penyusunan dan pengujian disaster recovery plan yang mencakup RTO, RPO, dan prosedur pemulihan dari berbagai skenario insiden. Yang kedua, ada enkripsi data address menggunakan MySQL transparent, data encryption, dan AS256 untuk kolom-kolom data sensitif. Yang ketiga ada implementasi sistem login terpusat dan SIEM seperti ELK-Stack dilengkapi alerting real-time untuk aktivitas mencurigakan. Yang keempat ada penerapan prinsip list privilege pada repositori kode agar setiap developer hanya mengakses repo yang relevan dengan tugasnya. Yang kelima, program security awareness training rutin untuk seluruh karyawan termasuk simulasi phishing bulanan dan modul secure coding pada tim developer. Yang keenam, patch management dan vulnerability scanning terjadwal dengan SLA yang jelas. Kerentanan krisis harus ditambah dalam 24 jam hingga 48 jam. Secara keseluruhan, rekomendasi jangka pendek difokuskan pada quick wins yang langsung menangani 3 risiko kritis. Sementara rekomendasi jangka menengah membangun fondasi tata kelola keamanan jangka panjang. Efektivitas semua kontrol ini sangat bergantung pada komitmen manajemen dari level direktur hingga manajer IT agar dapat diimplementasikan dan dipertahankan secara konsisten. Yang selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, sebagai penutup, saya akan menyampaikan kesimpulan dari seluruh analisis yang kami lakukan. Berdasarkan analisis AVTC terhadap 17 aset smart kasir, profil resiko organisasi berada pada kategori high risk. Dari 18 resiko yang teridentifikasi, terdapat 3 resiko kritis, 8 resiko tinggi, 3 resiko sedang, dan 2 resiko rendah. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar risiko berada pada tingkat yang membutuhkan penanganan segera. Secara umum, kerentanan yang paling dominan berada pada 3 aspek, yaitu manajemen identitas dan akses, keamanan aplikasi, serta tata kelola keamanan. Lalu, top 3 risiko paling kritis ada R001, credential stuffing, yang disebabkan oleh belum diterapkannya multi-factor authentication atau MFA. Solusi utamanya adalah penerapan MFA pada seluruh akun penting. Yang kedua ada R002, account takeover, pada dashboard admin yang berpotensi memberikan akses penuh kepada penyerang. Risiko ini dapat dikurangi melalui penerapan IP whitelist dan MFA. Lalu ada R004 SQL injection yang mengancam database transaksi. Solusi yang kami rekomendasikan adalah penggunaan parameterized queries dan validasi input. Lalu keterbatasan analisis. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, analisis dilakukan pada organisasi fiktif sehingga belum menggambarkan kondisi nyata. Kedua, kami tidak melakukan pengujian langsung seperti penetration testing maupun audit infrastruktur. Selain itu, perkembangan ancaman dan perubahan regulasi juga dapat mempengaruhi profil resiko di masa mendatang. Eh, Dari tugas ini, kami belajar bahwa risiko terbesar tidak selalu berasal dari serangan yang kompleks, tetapi juga dari kelemahan prosedur dan faktor manusia yang seringkali diabaikan. Selain itu, pendekatan berbasis risiko seperti ISO 27001 dan NIST membantu organisasi menentukan prioritas pengamanan secara lebih efektif. Kami juga menyadari bahwa keamanan informasi merupakan tanggung jawab seluruh pihak, bukan hanya tim IT.
Oke, demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.